Masakin nasi dulu ya Mas Karyo. Loh, masak nasi? Iya, tuh nasinya dihabisin masih Mandra. Oh. Jam berapa nih? Seharian ini kamu kan belum ketemu Papa. Ya salahnya papa sendiri. Udah tau besok pagi mau pergi, jam segini belum pulang juga. Papa pergi lama loh, Sar. Rencananya sebulan loh. Iya deh, besok Sarah nganter ke airport. Ya, Sarah pergi dulu mah. Permisi Tante, selamat malam. Malam. Udah mama. Dah, sampai ya. Ya. Apa kita nggak bisa bicara di sini aja? Udah jam 8. Tutupi jam 1 kok. Apa sih yang mau dibicarain? Udah deh, ntar aja di sana. Pulangnya malam banget sih. Opetnya mogok lagi ya? Ini nih Mas Karyo ngajak mampir nagih lagi. Loh, lawang tadi sekalian lewat gitu loh. Udah muter-muter begitu lu bilang liwat. Emang udah apes lu, masih menyari aja hasilan tambahan. Shh, yang apes itu kamu. Ah, udah dah, jangan ribut, udah malam. Mandi sono lu, terus makan deh. Mas Karyo makan sekalian ya. Makan dulu ah, perut lapar banget. Mandi dulu. Ya makan baru mandi. Mas Karyo, mandi dulu Gi, terus makan bareng Mas Mandra. Iya, Maknya. Terima kasih, Maknya. Maknya kok tahu aja kalau aku lagi melarat. Rat. Oh iya, Maknya. Kok sepi toh? Apa Atun belum pulang? Belum. Udah deh, mandi dulu Gi. Ntar sediain makan ya. Nggak usah repot-repot loh, Maknya. Kagak repot. Waduh. Atun kok gandeng sama Andri lagi. Malah kalau dibiarin kan aku bisa bunuh diri. Bunuh diri, stres. Awas lo Andri ya. Awas lo Andri ya. Awas kamu. 1.000. Kalau biasa. Biasa 1.000. Ayo. Dari mana, Kong? Kapol nanya gua. Lu tahu gua lagi lapar. Gua makan lu. Udah tua ditanya kok begitu loh. Gak kepengen panjang umur ya. Waduh. Mas Mandra lapar. Engkong lapar. Walaku kalau nggak buru-buru nggak kebagian. Assalamualaikum. Salam. Lu masak apa, Pak? Mau jengkol tuh, makan peda. Tahu aja lu senangan gua. Aduh. Ayo sambelin lo. Gua makan. Ayo udah. Bebeknya udah mandi. Udah kemarin. Boleh jorok, belum mandi udah makan. Lebih banyak ngomong udah. Gua lapar banget. Jatun sama si Dul makan. Udah, tadi belum jalan udah pada makan. Nah lu? Udah, emangnya kenapa sih? Babe nanya-nanya udah makan pe belum? Bukan kalau gua bayar semua habis. Emangnya Babe kagak disediain makan punya Rodie?
Damparan. Begitu gue sampai udah kayak mandor kebakaran jenggot. Ngomelnya nggak berhenti-berhenti. Nanti kan bedain tuh. Emang gak ada yang sama kayak nyak lu. Biar kata gua kawin 10 sama dia, nggak yang bisa kayak nyak lu. Jangan dibanding-bandingin begitu dong, Be. Bukan gua bandingin sih. Mau udah waktunya kali gua ganti bini. Jengkolnya tuh. Babe, ngomong sembarangan aja. Bini leh, pakai udah waktunya ganti. Kayak baju aja. Ya kali juga. Waduh, jangan dihabisin dong. Mau belum makan? Belum. Ya gua nggak tahu. Mau makan tuh. Nasi segini, Pok. Tinggalin buat Mas Karyo. Ah, nasi segini disuruh ninggalin orang. Udah habisin. Gua sendok juga ludes. Tanggung. Assalamualaikum. Salam tuh. Waalaikumsalam. Ah, jadi orang yang diurusin. Sini boleh tuh. Selamat malam maknya. Malam. Kong Ali Hmm. dan Mandra. Iya. Wah, malam ini nikmat sekali. Saya masakin nasi dulu ya, Mas Karyo. Loh, masak nasi? Iya, tuh nasinya dihabisin masih Mandra. Oh. Mas Karyo duduk dulu ya. Saya masakin nasi, kagak lama kok. Kan ini juga cuma sejam. Duduk, Man. Iya. Makan. Terima kasih, Kong. Duluan. Seger ya. Makan. Iya. Kalau gitu saya di luar aja dulu ah. Iya. Panas. Enak ya? Enak. Ya bagaimana gua? Enak ya kagak? Jangan dihabisin ya. Iya, sono. Ah, makan enggak. ganggu mulu ah. Tua kok. Dorang ngerti. Temennya itu udah makan apa belum? Malah pada dihabisin. Namanya aku nggak doyan makan. Sama-sama kerja kok. Begitu. Oh kucing. Anak karo bapak kerah. Apa yang mau kamu omongin? Kemarin Jenab duduk di situ dan dia banyak cerita soal hubungannya sama Ahong. Termasuk hubungannya sama kamu. Kamu tuh sebenarnya gimana sih, Dul? Gimana apanya? Kok gimana apanya sih? Kamu tahu nggak kalau selama ini tuh dia berharap banyak sama kamu? Kok diem? Aku mesti ngomong apa? Kamu kok malah balik nanya mau ngomong apa? Mestinya kamu tahu dong apa yang mesti kamu lakukan dan kamu omongin sama Jenab, ya kan? Dul, kalau kamu nggak pernah memberikan harapan sama Jenab, gak mungkin dong dia ngarepin sesuatu dari kamu. Udah deh Dul, jujur aja. Jangan bikin aku kecewa. Kamu kecewa? Iya, aku pasti akan kecewa kalau kamu nggak jujur. Karena aku tahu kamu tuh selama ini orangnya jujur, nggak pernah pura-pura. Aku jadi malu. Malu kenapa? Ya malu aja. Karena kamu menganggap aku sedemikian baik, jujur, gak pernah berpura-pura. Jangan berbelit-belit deh. Enggak, aku nggak berbelit-belit. Aku cuma ingin menjelaskan padamu. Ya mungkin saja sikapku dari sudut pandang kamu dan Zainab membuat kamu dan Zainab jadi salah paham padaku. Salah paham gimana? Ya, bagaimana ya? Aku kan harus bersikap baik pada siapa saja kan? Kalau kemudian Zainab menyimpulkan bahwa sikap baik, perhatian yang kuberikan pada dia menjadi sebuah harapan. Apakah aku harus menanggung itu sebagai suatu kesalahan? Jadi, selama ini kamu gak pernah bilang sama dia kalau suatu saat kamu akan melamar dia?
Terus? Ya, terus begitu aja. Nggak ada terusnya. Tapi Jainab menganggap perjodohan kalian waktu kecil tuh serius loh. Dia bilang dia menunggu kepastian dari kamu. Pastian apa? Ya kepastian, ya atau tidak. Dan dia nggak mau dijodohkan dengan Ahong dulu sampai dia tahu kamu tuh ngelamar dia atau enggak. Maksudku, apakah kamu nggak punya rencana untuk mewujudkan perjodohan kalian waktu dulu? Tapi kamu tahu kan kalau dia mengharapkan itu? Aku sering merasa atau menduga-duga kalau Zainab mengharapkan itu. Terus? Aku cuma merasa bahwa aku bukan seseorang yang cukup siap untuk menjadi seorang suami. Itu aja. Kalau gitu, kamu harus ngomong sama dia, Dul. Kasian Jainab kan, kalau harus terus-menerus menunggu sesuatu yang nggak pernah terwujud. Aku harus bilang apa? Ya bilang aja terus terang. Apa susahnya sih terus terang? Ya, berterus terang sih memang gampang. Tapi kalau aku berterus terang, apakah tidak melukai hati dia? Melukai. Menurutku, kalau kamu nggak berterus terang, nanti masalahnya akan berlarut-larut. Karena tanpa ada kepastian dari kamu, Jainab akan terus hidup dalam kebimbangan. Gak bisa nentuin pilihan. Nah, kalau dia udah tahu bahwa kamu gak bisa diharapin, ya mungkin dia akan kecewa atau sakit hati malah. Tapi kan setelah itu, dia bisa tahu apa yang akan dia lakukan. Misalnya, kawin dengan Akong, atau apalah. Mas Karyo, minum dulu nih. Sebentar lagi juga nasinya mateng. Udah lah maknya, nggak usah repot-repot. Kagak, timbang masak nasi masa ngerepotin. Udah minum dulu ya. Iya. Sakit banget perut ah. Kenyangan gini jadinya. Ledek. Kenyang ledek ngomong. Nasi sebakul dihabisi. Jadi orang tuh jangan rakus-rakus, mbok inget temennya. Kayak orang nggak beragama. Lah, urusan makan mak masing-masing perutnya. Nasi mpok gua mah habisin mau kagak, lu nyengkeki. Nah, begitu. Minum terus. Ucus lu ngambang kayak ikan mujair. Kembung lo. Aduh. Mandra. Awas, gua minggir lu. Gua mau istirahat. Tempat yang lain ngapa be? Apa lu kata? Gua tenang nih. Minggir. Selewet banget ah. Bangku gerah banget, capek. Kenyang padu lapar. Lu bangun nggak? Gua kebrak nih. Kamu orang habis makan kok tidur lo. Kembali lu. Punya kelihatan. Buat apa? Ini buat Nih. Ini marah-marah aja dia. Silakan dulu, silakan Pak. Makasih. Makasih. Dul, aku boleh nanya lagi nggak sama kamu? Boleh. Sebenarnya Sita itu siapa sih? Janda atau masih punya suami? Habis kayaknya kamu deket banget sama dia. Sama anaknya juga akrab. Apa salahnya sih bersikap baik? Oke, bersikap baik. Makan deh, soputnya datang nih.
iya gitu, minum lagi terus. Mas Karyo, nasinya udah mateng nih. Makan dulu deh. Iya maknya. Pinggir Pi. Dipanggil maknya itu loh. Tuh, kakinya. Panggil, gua ambil berjatuh. Kakinya jangan. Kaki gua ini, padu. Lu mau aja punya temen begitu lu? Tuh, perut gua kenyang nih. Tapi Mas, Makan main lauknya tinggal dikit banget tuh. Tuang makan kagak punya pikiran, apa-apa, namanya Mak. ucus semua dijejelin semua. Bentar ya. Iya. Ucus semua dijejelin semua. Apa emang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naik apa tuh? Naik taksinya, turun di komplek. Masuk deh. Iya, makasih bu. Bang. Malam bang. Ya emang udah malam. Oh gimana Tun? Dalam rame? Rame Kong, seru. Gayanya kayak silat engkong. Hah? Yang main bekas anak murid gua kali. Kaki GR. Emangnya murid babe ada yang jadi bintang film? Ah, Mandra, lo tahu apa? Gue ini bertahun-tahun ngajar silat, tahu nggak? Jangan kata bintang film. Anak murid gue ada yang jadi penjabat, ada yang jadi orang penting. Paling tinggi jadi hansip yang molor mulu. Gitu tuh. Asif juga orang penting, tahu nggak? Lu doang yang susah, kebelangsak. Dibilangin sama orang tua, babai mulu. Makanya hidupnya susah lu. Hah, gua kepret lu. Kayaknya ngotot emang kagak manjur udah. Badan udah burik kayak toke. Enggak lu, kagak manjur. Lu mah tua-tua juga manjur. Manjur juga laku. Langsung ngomong aja lu. Kali.